Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata kuliah Perspektif Pendidikan semester 2, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Juanda Bogor. Materi yang akan kami bahas yaitu mengenai kurikulum SD. Kata kurikulum pasti sudah tidak asing lagi kita dengar dalam dunia pendidikan. Dalam pelaksanaan kurikulum dibutuhkan suatu pemahaman mendasar tentang apa sebenarnya kurikulum itu, terutama bagi mahasiswa PGSD harus benar-benar memahaminya. Penasaran dengan kelanjutannya? Simak terus yuk penjelasannya. Kurikulum bisa diibaratkan sebagai Pak Pos, yang mana dia mengantarkan tujuan-tujuan dari surat-surat itu, mau dibawa kemana tujuannya, dan selama prosesnya berlangsung, dengan cara apa Pak Pos itu melakukannya. Mungkin seperti itulah analogi singkatnya mengenai kurikulum. Peta konsep yang akan kita bahas kali ini bisa dilihat di sini, ada 7 poin. Secara etimologi, kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu kurir yang berarti pelari dan kurer yang berarti tempat berpacu. Jadi istilah kurikulum berasal dari dunia olahraga pada zaman Yunani kuno di Yunani, yang mengandung pengertian suatu jarak yang harus ditempuh oleh pelari dari garis start sampai finish, kemudian digunakan oleh dunia pendidikan. Sedangkan dalam bahasa Inggris, kurikulum berasal dari kata kurer yang berarti berlari cepat, tergesa-gesa, menjelajahi, menjalani, dan berusaha. Nah, ini ada beberapa tambahan pengertian menurut UWRI dan menurut Hilda Taba. Bisa dibaca langsung ya teman-teman. Next, kita langsung ke fungsi kurikulum. Yang pertama, fungsi penyesuaian. Kurikulum ini dengan kata lain harus bisa menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di lingkungan, karena lingkungan bersifat sangat dinamis. Yang kedua, fungsi integritas. Mengandung makna bahwa kurikulum ini merupakan alat pendidikan yang mana menghasilkan pribadi-pribadi yang dapat dibutuhkan dan berintegrasi di masyarakat. Yang ketiga, fungsi diferensiasi. Kurikulum ini sebagai alat yang memberikan pelayanan dari berbagai perbedaan di setiap siswa. Maka, perbedaan itu harus dihargai dan dilayani. Yang keempat, fungsi persiapan atau disebut juga fungsi pemilihan. Maksudnya adalah kurikulum harus mampu mempersiapkan siswa ke jenjang selanjutnya sesuai pilihannya dan mempersiapkan diri dalam masyarakat jika tidak melanjutkan pendidikan. Yang kelima, fungsi diagnostik. Kurikulum ini kan sebagai alat pendidikan, maka kurikulum harus mampu membantu dan mengarahkan siswa untuk dapat memahami dan menerima potensi dan kelemahan yang dimilikinya. Di poin ketiga ada peranan kurikulum. Peranan kurikulum yang pertama yaitu peranan konservatif. Peranan konservatif menekankan bahwa kurikulum itu dapat dijadikan sebagai sarana untuk mentransmisikan atau mewariskan nilai-nilai budaya masa lalu yang dianggap masih relevan dengan masa kini kepada generasi muda. Peranan ini sifatnya menjadi sangat mendasar, disesuaikan dengan kenyataan bahwa pendidikan pada hakikatnya merupakan proses sosial, di mana salah satu tugas pendidikan yaitu memengaruhi dan membina perilaku siswa sesuai dengan nilai-nilai sosial yang hidup di lingkungan masyarakatnya. Yang kedua, ada peranan kreatif. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta aspek-aspek lainnya senantiasa terjadi setiap saat. Peranan kreatif menekankan bahwa kurikulum harus mampu mengembangkan sesuatu yang baru sesuai dengan perkembangan yang terjadi dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat pada masa sekarang dan masa mendatang. Kurikulum harus mengandung hal-hal yang dapat membantu siswa mengembangkan semua potensi yang ada pada dirinya untuk memperoleh pengetahuan-pengetahuan baru, kemampuan-kemampuan baru, serta cara berpikir baru yang dibutuhkan dalam kehidupannya. Yang ketiga ada peranan kritis dan evaluatif, yaitu sebagai kontrol atau filter sosial. Dalam hal ini, kurikulum memiliki peranan sebagai kontrol atau filter sosial, nilai-nilai sosial yang tidak sesuai lagi dengan keadaan dan tuntutan masa kini dihilangkan dan diadakan modifikasi atau penyempurnaan. Nah, ketiga peranan kurikulum di atas tentu saja harus berjalan secara seimbang dan harmonis agar dapat memenuhi tuntutan keadaan. Jika tidak, akan terjadi ketimpangan-ketimpangan yang menyebabkan peranan kurikulum di sekolah menjadi tidak optimal. Di poin keempat ada dimensi kurikulum.
Kurikulum ini bisa disebut sebagai suatu ide atau gagasan, bisa juga disebut sebagai suatu rencana yang tertulis, bisa juga disebut sebagai suatu kegiatan, dan bisa juga disebut sebagai suatu hasil. Nah, pandangan atau anggapan yang sampai saat ini masih lazim dipakai dalam dunia pendidikan dan persekolahan di negara kita, yaitu kurikulum ini adalah sebagai suatu rencana tertulis yang disusun guna memperlancar suatu pembelajaran. Oke, di poin kelima ada prinsip pengembangan kurikulum. Prinsip pengembangan kurikulum ini yang pertama ada prinsip relevansi, maksudnya adalah sesuai. Nah, sesuai di mananya? Sesuai di luar, yaitu sesuai dengan perkembangan masyarakat. Kurikulum juga harus sesuai di dalam, yaitu sesuai dengan keadaan sekolahnya, harus sesuai dengan komponen dan tujuan isi juga strateginya, dan juga evaluasi yang menunjukkan suatu keterpaduan kurikulum tersebut. Yang kedua, ada prinsip kontinuitas, yaitu kesinambungan materi pelajaran antar berbagai jenis dan jenjang sekolah, serta antar tingkatan kelas dan perkembangan proses belajar secara berkesinambungan, tidak terputus-putus ataupun terhenti-henti. Yang ketiga yaitu prinsip fleksibilitas, yaitu kebebasan yang dimiliki guru dalam mengimplementasikan kurikulumnya. Di poin keempat yaitu ada prinsip praktis dan efisien. Kurikulum itu harus mudah dilaksanakan, menggunakan alat-alat sederhana, dan biayanya juga murah, tepat pelaksanaannya dan menghasilkan sesuatu dengan tidak membuang-buang waktu, tenaga, ataupun biaya. Dan yang kelima adalah prinsip khusus. Prinsip keimanan, nilai dan budi pekerti luhur, penguasaan integrasi nasional, keseimbangan etika, logika, estetika, dan kinetika, kesamaan memperoleh kesempatan, dan yang lainnya. Dan yang keenam adalah prinsip efektivitas, yaitu keberhasilan pelaksanaan kurikulum harus diperhatikan baik kualitas maupun kuantitasnya. Jika ada pertanyaan, mengapa sih alasan kurikulum itu harus dikembangkan? Jawabannya yaitu yang pertama, merespon perkembangan iptek, yang kedua, merespon perubahan sosial, dan yang ketiga, merespon atau memenuhi kebutuhan peserta didik. Di poin ke-6 ada prinsip pelaksanaan kurikulum. Kurikulum ini harus dilaksanakan dengan menegakkan 5 pilar pelajar, lalu dilaksanakan dengan mendayagunakan kondisi alam, sosial, dan budaya serta kekayaan daerah. Dan kurikulum juga harus dilaksanakan dengan mendayagunakan kondisi alam, sosial, dan budaya serta kekayaan daerahnya. Kurikulum juga harus dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan multi strategi dan multimedia. Lalu dilaksanakannya juga dalam suasana hubungan peserta didik dan pendidik yang saling menerima dan menghargai, akrab, terbuka, dan hangat dengan prinsip tuturi handayani ing madya mangun karsa ing ngarsa sung tulada. Lalu didasarkan juga pada potensi, perkembangan, dan kondisi peserta didik. Dan kurikulum juga memungkinkan peserta didik mendapat pelayanan yang bersifat perbaikan, pengayaan, dan ataupun percepatan sesuai dengan potensi, tahap perkembangan, dan kondisi peserta didik. Nah, di poin ke-7 ada perubahan kurikulum dari masa ke masa. Kurikulum di Indonesia sendiri telah mengalami beberapa perubahan. Yang pertama yaitu kurikulum rencana pelajaran dari tahun 1947 sampai 1968, yang kedua kurikulum rencana pendidikan tahun 1964, yang ketiga kurikulum 1968, keempat kurikulum 1975, yang kelima kurikulum 1984, yang keenam kurikulum 1994, yang ketujuh kurikulum berbasis kompetensi atau KBK tahun 2004, yang ketujuh kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP tahun 2006, yang 9 kurikulum 2013, dan yang ke-10 yaitu yang baru-baru ini Merdeka Belajar. Kurikulum yang baru ini adalah motonya Merdeka Belajar Guru Penggerak. Adapun konsepnya sebagai berikut yang dicetuskan oleh Bapak Nadiem Makarim. Demikian pemaparan materi dari kami, semoga bermanfaat dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.